dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari artis Billy Syahputra diminta segera menikah. Billy Syahputra diminta supaya segera menikah setelah rumah barunya selesai dibangun. Orang tua meminta Billy Syahputra agar segera naik ke pelaminan. Billy Syahputra dikabarkan sudah punya kekasih lain setelah putus cinta dari Amanda Manopo. Saat ini Billy Syahputra baru akan mengungkap identitas kekasihnya setelah siap menikah. Putra alias Uta, adik Billy Syahputra mengatakan rumah kakaknya itu saat ini dijadikan sebagai kantor oleh manajemennya. Nur Rohman, ayah Billy Syahputra, berharap putranya tersebut segera melepas masa lajangnya karena sudah memiliki rumah sendiri. Uta menyebutkan Billy Syahputra memang sudah memiliki kasih, namun enggan disebutkan identitas kekasihnya. Berikut wawancara dengan Billy Syahputra. Keluarga nih bang, setelah lama mungkin keluarga juga nggak tampil di televisi, gimana nih bang? Yang ngajakin? Enggak, kebetulan alhamdulillah diajakin sama tim di acara gua, dan kebetulan juga keluarga bisa dikasih kesempatan. Ya nggak apa-apa lah untuk pengalaman, terus buat seru-seruan juga. Memang kan acara gua kan seru-seruan, memang keluarga gua juga rame, jadi pas banget momentum yang sangat jangan disia-siakan gitu, sangat bagus gitu. Ada kepikiran nggak sih bang mungkin buat adik-adik kakak Reni atau bang Uta sendiri untuk bapak tadi juga sempat bilang bahwa ya ada sih kepengenan untuk adik-adik sering pokoknya keluarga gitu. Untuk syuting lagi bang. Ya itu mah tergantung apa ya, satu tergantung pihak yang terkait untuk ngajak atau tidaknya, itu bukan karena semata-mata gue ya. Terus juga ya tergantung personal orangnya seperti apa. Kalau memang adik gue ada kesempatan ya sok, bapak gue ada kesempatan sok. Kalau gue mah siapa aja, apalagi keluarga gue ya. Kalau misalkan memang rezeki ya, kalau misalkan dikasih kesempatan untuk isi acara ya syukur. Gitu sih, gue tidak memaksakan, gue tidak pernah menyuruh untuk ayo masuk atau enggak melarang dan lain-lain. Sama kayak gue masuk di entertain tuh, almarhum nggak pernah nyuruh-nyuruh gue untuk masuk di entertain, sumpah. Jadi bahasanya apa ya, ngalir aja. Tapi ada mengarahkan nggak bang untuk mungkin bakat adik-adik juga ada? Untuk mengarahkan enggak sih, memang acara gue kan acara seru-seruan aja. Pas kebetulan memang keluarga gue seru ya, jadi acaranya jadi seru, rame. Mungkin selanjutnya bang akan ada, pengen nggak sih punya project bareng-bareng keluarga gitu? Ya kalau ada kesempatan bisa. Tadi bang Uta juga sempat nge-spill bang Billy lagi deket sama seseorang. Nggak tahu tapi belum. Rumah baru kok. Pak nanti dulu pak, masih ini. Sebentar. Oke, terima kasih Pak. Iya. Rumah baru udah kelar. Terus itu Bapak bilang ya. masih ditutup-tutupin. Tadi bang Uta sama bapak bilang gitu soalnya. Nah, rumah udah kelar, diminta segera menikah karena rumahnya udah selesai Bapak juga pengen kan. banget katanya punya cucu dari bang Billy. Gimana nih? Doain aja. Tapi kenapa sih bang untuk kali ini? Nah katanya bang Uta juga karena bang Billy kan belum nge-publish pengen dari ini. Kenapa sih bang sekarang mungkin lebih menutupi ini? Iya. Nggak menutupi, santai. Lebih santai sih. Apa takut gagal lagi tuh atau gimana? Takut, dibilang takut ya enggak juga sih, tapi setidaknya kalau memang udah yakin ya insya Allah nanti juga kalian juga udah tahu sendiri gitu siapa dan juga santai. Tapi udah dibawa ke rumah baru. Enggak. Udah. Ada trauma bang? Apa gimana Ya. sih bang? Teman-teman makasih ya. Berita selanjutnya datang dari Baim Wong tak kuat menahan tangis saat jelaskan perkara Citayam Fashion Week. Baru-baru ini aksi Baim Wong daftarkan Citayam Fashion Week ke haki banjir hujatan. Tak hanya ditolak masyarakat, aksi Baim Wong didaftarkan Citayam Fashion Week ke haki
juga disorot oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diketahui turut menolak dan memberikan masukan atas aksi Baim Wong daftarkan Citayam Fashion Week ke Haki. Kemudian dikutip dari tribunnews.com, Baim Wong kembali angkat bicara usai disebut mencari keuntungan. Luruskan maksud dan tujuannya mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Haki, suami Paula Verhoeven tampak berkaca-kaca. Tak kuasa menahan tangis, Baim Wong ungkap maksud dan tujuannya yang kini disalahpahami oleh publik. Tak ada niat mengambil alih atau mencari keuntungan. Baim Wong mengaku ingin mendaftarkan Citayam Fashion Week ke Haki dikarenakan memiliki mimpi besar. Tak terima disebut demi mencari uang dan keuntungan, ayah dua anak itu tegas menyampaikan tujuannya yang ingin mengembangkan Citayam Fashion Week. Meski begitu, Baim mengaku tak mempermasalahkan tanggapan orang-orang terkait tindakan yang ia ambil. Paham betul setiap orang memiliki asumsi yang beragam, Baim Wong kini memilih legowo. Berikut wawancara dengan Baim Wong. Apa yang saya merencanakan, kenapa harus ada IP itu, kenapa kita tiba-tiba ambil, semuanya itu ada maksudnya ya. Saya kemarin susah untuk menjelaskan karena terlalu banyak ya orang untuk dengan opininya masing-masing, dan demi Allah saya tidak menyalahkan mereka. Saya pun kalau misalkan ada di posisi mereka ketika ada yang mengambil Citayam Fashion Week begitu aja, iya, saya juga pasti mempertanyakan. Di ini dulu anak-anak kasihan, di ke mana kasihan dari mamanya. Saya coba jelasin ya. Oke, saya itu pertama kali punya ide itu pas Paula itu datang ke sana. Dia ke sana dan Paula itu excited banget pas pulang. Saya bilang, yuk kita bikin sesuatu buat mereka. Kenapa? Gini loh. Citayam Fashion Week ini sesuatu hal yang besar ya. Karena selama ini saya melihat kayak, saya nggak tahu ini benar atau enggak ya, tapi fashion itu terkadang hanya orang-orang elit saja yang punya. Hanya orang Jakarta Selatan, sedangkan ini digerakkan dengan satu movement yang sangat besar sekali. Niatannya itu benar-benar menjadikan ini wadah untuk mereka semua yang nantinya kalau misalkan ada yang bagus, ada yang ini kita sekolahkan. Emang niatannya sih sebenarnya memang ke arah situ ya, cuman terkadang salah saya mungkin komunikasinya itu nggak jelas ke kalian. Bahkan saya sebelum mengambil IP-nya itu saya bicara dulu sama Boy, jamnya juga ada. Ketika saya mau mengambil dengan ambisiusnya ya, nggak mungkin saya minta izin dulu ke Boy buat apaan gitu loh. Jam 9 saya WhatsApp dia dan saya kasih tahu rencana saya. Jam 12 saya telepon IP, sesimpel saya nanya siapa yang punya. Kalau misalkan ada yang punya, saya bilang saya mau minta izin, saya mau minta Citayam Fashion Week ini yuk kita bangun sama-sama yuk. Jangan sampai movement ini hilang begitu aja, karena kalau memang sudah ada sebesar ini, harus pemerintah atau enggak public figure yang punya andil untuk membesarkan, jangan hanya jadi movement aja, karena ini menyangkut Indonesia. Jarang sekali orang dari menengah ke bawah itu menikmati fashion, dan tiba-tiba sekarang kita menikmati semua orang dengan beragam macam orang di satu tempat dan mereka menikmati semuanya. Sesimpel saya punya cita-cita, yuk ini buat mereka. Tapi
Tapi jangan event yang kayak biasa aja. Kita harus lebih hebat daripada Jakarta Fashion Week. Caranya gimana? Harus ada modal, ada biaya. Dan kita mau istilahnya bikin yuk, konsep sudah jadi semuanya. Ternyata yang masalah itu sebenarnya IP-nya itu. Salah saya ketika saya tidak kasih tahu. Cuman mimpi saya di belakang itu, visi saya di belakang itu memang bukan untuk saya. Agak sedih sih ya ketika baca mengambil keuntungan si kaya dan si miskin. Karena itu insya Allah ya jauh banget dari pemikiran saya. Tapi balik lagi sebenarnya semua bukan salah mereka, karena memang informasinya buat mereka itu nggak lengkap dari saya. Tiba-tiba ada yang ngambil, dan saya pun jujur ya, ketika memang ada seperti itu, orang mengambil seperti itu, saya mungkin akan beranggapan seperti itu. Mereka semua nggak salah, narasi mereka berbeda-beda, dan saya benar-benar pelajarannya itu besar banget ya. Tapi tolong banget, movement ini itu jangan sampai hilang gitu aja. Kalaupun memang kita harus melepas, ya Allah saya senang banget. Kenapa? Karena beban saya itu berat sebenarnya ketika Citayam Fashion Week ada di saya. Terlalu luas, terlalu visinya terlalu gede. Dan uang yang dikeluarkan itu banyak banget. Dan saya nggak punya sponsor. Kalaupun memang harus ngelepasin, ya Allah saya senang banget. Cuman tolong ada yang gerakan setelah ini. Siapapun, pemerintah atau public figure, yuk gerakin dong. Jangan sampai hilang gitu aja, karena movement ini tuh besar sekali buat fashion Indonesia. Makanya sekarang mungkin Paula ya yang lebih mengerti, karena dari bidang dia itu terlalu banyak. Dan satu lagi ya, ada yang bilang kita lepasin aja secara organik. Kita tahu yang sana itu nggak semuanya sekolah, nggak semuanya itu stay di rumah. Dia bisa nongkrong 12 jam, dia bisa nggak pulang 6 bulan, 3 bulan. Siapa mau koordinasi menjadi lebih baik? Bukan kita gitu loh. Model pasti saya organik gimana? Saya sebelnya itu, saya punya cita-cita kenapa seperti itu. Visi saya kenapa seperti itu. Ya lumayan agak saya menyesalkan sih sebenarnya. Kenapa? Karena semuanya itu ya sebenarnya masalah saya juga, cuman niatan saya itu yang saya nggak utarakan ya. Mungkin Paula bisa ngomong dari situ dia. Ya sebenarnya pertama-tama terima kasih Mas semuanya udah hadir di sini. Terima kasih juga untuk semuanya, tegurannya, dan juga yang sudah saya udah mengingatkan kita sampai sini. Dengan ini izinkan saya untuk mengutarakan minta kami. Sebenarnya dengan adanya ini, kami tidak ingin membuat opini yang meresahkan publik. Kalau dari saya pribadi dan suami, itu sebenarnya hanya ingin ikut membantu mematikan semangat anak-anak muda untuk berkreasi dan juga mengeksplor mode sesuai gaya mereka masing-masing. Dan tujuan kami itu seperti yang diutarakan suami saya. Maaf, alhamdulillah. Saya senang banget datang. Berita selanjutnya, Bonge bantah dapatkan uang 500 juta rupiah dari Baimong. Sempat dikira menerima uang senilai 500 juta rupiah dari Baimong dan Paula Verhoeven, pihak Bonge membantah. Seperti diketahui, Bonge turut menyaksikan penandatanganan surat pencabutan pendaftaran hak asasi kekayaan intelektual Citayam Fashion Week oleh Baimong. Bonge merupakan remaja SCBD atau Sudirman Citayam Bojonggede Depok yang disebut-sebut salah satu pionir munculnya Citayam Fashion Week di kawasan Duku Atas Sudirman, Jakarta Pusat. Sebelum mendaftarkan haki atas Citayam Fashion Week,
Baim Wong mengklaim menemui Bonge dan beberapa remaja SCBD lainnya. Namun dengan polosnya, Bonge mengaku tidak tahu menahu soal pendaftaran haki CFW yang dilakukan suami Paula Verhoeven itu. Remaja pria berambut panjang itu terlihat bingung dan tak mampu mengutarakan pendapatnya mengenai polemik haki CFW yang sempat diajukan Baim Wong. Alhasil, Bonge meminta bantuan Willy Salim, konten kreator yang juga mendampingi Bonge di acara penandatanganan surat pencabutan pendaftaran haki. Willy juga menjelaskan tentang uang senilai 500 juta rupiah yang disebut-sebut diberikan untuk Bonge dari Baim dan Paula Verhoeven. Rupanya, uang 500 juta rupiah itu bukan merupakan pemberian dari Baim dan Paula untuk Bonge pribadi. Ternyata, uang 500 juta rupiah tersebut merupakan modal yang akan dialokasikan Baim dan Paula untuk membuat event Citayam Fashion Week. Usai didokumentasikan sebagai simbolis, uang 500 juta rupiah di dalam koper itu tidak diserahkan kepada Bonge. Berikut wawancara dengan pihak Bonge. Ada dua sebetulnya adakah menurut kamu itu semua kronologis seperti apa dan juga izin sebetulnya kedua pihak itu berkaitan dengan kamu? Bingung. Lo ditanya. Iya Kak Willy boleh. Sebenarnya dari pihak kita mau pihak Bonge nggak terlalu ngerti sih tentang hati-hati gitu. Soalnya kan Bonge sehari-hari kerjanya di Sudirman ya, fashion, jalan-jalan, bikin konten, nongkrong aja ya. Kalau tentang haki nggak terlalu ngerti kita. Ya. Tapi orang-orang tersebut sempat berkomunikasi nggak sih untuk meminta izin kalau mereka ingin mendaftarkan atau ke kalau ketemu paling baru pernah ketemu Mas Baim aja. Mas Baim ada bilang mau bikin acara kan tentang Fashion Week, Citayam, katanya mau buat bantu bangun Citayam duitnya, semua hasilnya. Tapi karena kita dengan niatnya baik, kita ya aja, tapi nggak terlalu ngerti Kak. Untuk yang 500 juta itu kan persiapan untuk bikin event Citayam Fashion Week ya? Iya, katanya tadi, iya, bukan buat Bonge kan? Bukan buat Bonge. Sejauh ini mungkin persiapannya seperti apa sih? Emang benar mau rencananya dalam waktu dekat? Kalau persiapan sih kita cuma dikabarin nanti ada acara bulan depan di Sarinah. Itu? Iya. Nanti dari uang 500 juta itu untuk acara itu? Iya, bukan buat Bonge. Bukan buat kalian yang organisasi acaranya atau gimana? Kalau kata Kak Baim percaya aja sama Kak Baim, kita percaya. Berarti kalian sebagai peserta ya kalau itu berjalan ya? Apa gimana? itu dilibatkan dalam acaranya? Ya, sebagai panitia atau sebagai panitia, sebagai penyelenggara. Itu 500 juta. Persiapannya belum sejauh itu kayaknya. Baru tahu biasa-biasanya. Kenapa memiliki tangan bencong? Eventnya akan lanjut apa enggak? Kayaknya kalau itu dia salah nanya, bukan ke sini. Gini nih Willy. Juta itu kan tadi katanya untuk event itu kan? Iya. Iya, berarti mereka Kita yang... tetap melibatkan semuanya sih. Tapi acara itu tetap berlanjut atau? Nah, Nanti kita tanya Baim nanti ya. Willy, kemarin kan banyak komentar negatif soal Mas Baim yang katanya ambil keuntungan segala macam. Sementara kan kamu tahu sendiri kondisinya seperti apa. Bonge mungkin boleh komentar juga kondisinya seperti apakah benar kata orang Mas Baim ambil keuntungan, boleh kalian jawab nanti. Kalau kenyataannya enggak ya diceritakan Mas Baim sebenarnya nggak ambil keuntungan, boleh ceritain Bonge atau Willy nanti kamu. Bonge boleh bersuara. Ngomong dong. Ayo dong ya. Ayo Bonge. Oke Willy nggak apa-apa di bagian ini. Bukannya Bonge nggak mau jawab, Iya. tapi Malu ya? Bonge itu nggak terbiasa dengan kamera. Ya, Willy boleh wakilin nggak apa-apa. Kondisi seperti apa kondisi asli yang kamu tahu? Apakah terkait tudingan-tudingan miring ke Mas Baim gitu boleh dijawab? Kalau kondisi yang sebenarnya sih kita
kita nggak terlalu paham juga tentang acara yang mau dibikin ini, tapi kita tahu bakal terjadi dan semua uangnya itu katanya untuk Citayam, untuk pembangunan di Citayam katanya. Tapi kita juga percaya sama Mas Baim, gitu. Makanya kita mau ikut serta. Tapi kata Mas Baim nggak ada kesenjangan sosial, jadi semuanya boleh ikut, gitu. Will, dari semua anak yang kita itu ada yang kontra nggak? Ada yang setuju dan itu juga, Mas Baim? Pas tahu berita ya gimana? Respon semua? Pas tahu berita yang mana Pak? Yang kemarin Yang soal didaftarkan di Haki. Daftarin ke Haki. Gimana respon anak-anak? SBD gimana? Kalau anak-anak SDBD kan pada masih remaja juga, masih belum terlalu ngerti tentang Haki. Jadi sesuai yang kata Kak Baim, percaya aja sama Kak Baim. Berarti ada yang protes atau gimana? Jauh ini tentang adanya masalah. Iya. Iya apa? Nggak ada yang kayaknya nggak tahu didaftarin ke Haki. Berita selanjutnya datang dari Gisela Anastasia berikan tanggapan terkait Citayam Fashion Week. Gisela Anastasia mengatakan bahwa Citayam Fashion Week atau CFW memiliki keunikan tersendiri. Akan tetapi hadirnya CFW menuai banyak pro dan kontra. Sebab para remaja atau lainnya yang melakukan catwalk di zebra cross area Dukuh Atas Sudirman mengganggu lalu lintas setempat. Apabila dibubarkan, Gisel menyayangkan hal tersebut. Gisel setuju atas usulan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang ingin memindahkan pelaksanaan Citayam Fashion Week ke tempat lain. Sebab area yang dipakai CFW saat ini merupakan jalanan pengendara motor dan mobil. Hal tersebut tentunya mengganggu aktivitas lalu lintas. Dengan begitu, Gisel berharap apabila dipindahkan lokasinya tidak jauh dari Dukuh Atas. Istilah Citayam Fashion Week sendiri muncul ketika banyak konten video TikTok yang mengabadikan momen anak muda yang sedang asik nongkrong di seputaran kawasan Sudirman, Jakarta dengan menggunakan gaya busana yang casual dan trendy. Berawal dari konten biasa yang dibuat oleh segerombolan remaja, anak muda di area tersebut, ternyata fenomena ini menjadi viral. Berikut wawancara dengan Gisel. Juga buat temen-temen yang di sini gitu. Rata-rata yang lainnya kan awal-awal ikut aja kayak gitu. Kalau misalnya kayak konsisten gitu, Unik-unik gitu. iya, makin maju cucu. Iya amin. Soalnya gimana lagi ya, makannya dari sini ya. jadi emang dicelupin sekalian gitu untuk bisa, ya namanya kalau usaha kan pasti pengen digedein, pengen dibagusin. Jadi kalau itu semua harus dengan konsistensi sih kata. Kalau kita cuma mohon maaf lagi syuting nih. Mbak, jangan berisik, Mbak. Mas. Lagi live. Iya, karena kalau kunci untuk membangun sesuatu kan emang konsistensi, komitmen juga buat untuk terlibat terus gitu. Kalau setengah-setengah, ya nanti hasilnya juga jangan-jangan setengah-setengah juga gitu. Jadi emang kalau pengen the best ya ikutan terus. Kalau Michelle ini nggak penting banget nggak sih kalau buat Michelle nih kalau make up gitu. Kalau keluar rumah harus wajib gitu. Enggak, aku sebenarnya anaknya tim yang nggak harus make up, tapi kalau memang ada acara atau apa ya memang sepropernya mungkin, kalau bisa ya dandan yang rapi lah gitu, yang seger, mukanya nggak pucet ya. Jadi lihat-lihat sih tergantung keadaan. Kalau Gempi suka ikutan make up? Gempi ikutan sekarang, apalagi dia tahu-tahu masuk kamar pipinya udah gitu, bibirnya udah lifting semua, udah cemot-cemot pakai apa glitter gitu. Kalau dia sukanya neplok-neplokin gitu, nanti matanya tiba-tiba hijau. Pakai punya yang Mama Isa? Iya, pakai punya aku. Dia punya sendiri ya, karena dulu kan sempet rencana kayak bikinin apa ya makeup anak-anak. Jadi dia nanya sampai sekarang, mana makeupnya aku, mana mereknya aku. Jadi sebuah tantangan gak sih, karena kan anak sudah maju nih. Iya, tapi kayaknya kalau kita kan soalnya dari segi bisnis kita harus lihat semuanya. Ternyata kayaknya agak belum berani nih kalau untuk bikin yang brand anak-anak. Jadi ntar game ini nggak jadi deh gitu, tapi dia nanya mulu. Kebayang gak sih Gempi kecilnya kamu gitu kan dengan kosmetiknya mama yang kepo gitu kan? Gempi tuh lebih dari aku deh. Aku kecilnya nggak kayak gitu soalnya. Kecilnya tuh aku anteng, jadi kayak gini. Gempi sekarang tuh makanya gedenya ntar gimana ya? Juga agak. Iya, dia lebih centil. Apa atau
karena memang di rumah banyak percontohan kali ya. Mungkin kalau aku dulu kan cuma mamaku doang, nah itu udah sibuk dengan kehidupan, kayak dia gak sempet ya centil-centil. Kalau aku kan ya emang di rumah ada aku, ada mama, semuanya pada centil gitu. Jadi dia ini yang ikut. Kita diajarin juga ngasih makeup atau dia Ini nyerep. Kalau misalnya aku makeup dia ngeliatin, aku taruh di dia tuh ngeliatin bentuk alis tuh gimana gitu. Nanti dia buat. Mama Intan takut nggak sih kalau misalnya dia kan suka pakai makeup itu orang dewasa kan, sedangkan kulitnya masih anak kecil, itu takut nggak sih? Sebenarnya kalau takut kan kalau penggunaannya terus-terusan intens lama gitu. Kalau dia kan cuma asal pakai, tetap kita juga langsung punya awareness dihapus gitu. Jadi ya nggak apa sih kan, soalnya karena produk kami juga kan Bepom aman, nggak ada yang aneh-aneh kandungannya. Jadi sebentar-sebentar doang aku nggak apa-apa. Mama Isa katanya hari ini lagi latihan sepatu roda. Iya sih GMP, sepatu roda di Andara. Tapi emang dijadwalkan seminggu. Iya, gara-garanya Mama Gigi Rafathar tuh cari temen buat latihan sepatu roda. Jadi nyemplung lah GMP. Sekalian kan main, sekalian kalau Selasa berarti kayak gini ketemu papanya gitu. Kalau pas lagi ada di Jakarta atau lagi nggak meeting. Jadi emang udah jadwalnya dia per Selasa. Tapi sekarang Rafathar-nya udah enggak. Jadi GMP kayak sendirian deh. Nggak tahu ada teman-teman. Berita selanjutnya datang dari Eli Sugigi sempat putus asa akibat susah ekonomi. Eli Sugigi sempat pasrah menghadapi kehidupannya yang susah dan penuh dengan kesulitan ekonomi. Bahkan Eli Sugigi sempat memiliki niat untuk menjual salah satu organnya agar ia bisa menghidupi suami dan anak-anaknya. Karena hidupnya susah dengan mengandalkan uang hasil jualan kue, Eli mengaku sempat terpikir untuk menjual salah satu organnya. Sebab kala itu Eli membutuhkan banyak uang untuk kehidupan bersama suami dan anak-anaknya. Bahkan Eli sudah sampai ke rumah sakit untuk menjual salah satu organ tubuhnya. Namun keinginannya itu terhalang karena bertemu dengan seorang ibu-ibu. Karena gagal jual organ tubuhnya, Eli pun berniat untuk menjadi tenaga kerja wanita dan bekerja di luar negeri. Eli Sugigi menemukan jalan terbaik yang sekarang terkenal menjadi koordinator penonton bayaran hingga menjadi pemain sinetron. Eli mengatakan saat ini karirnya di dunia akting sedang menanjak. Ia bersyukur bisa dikenal publik sebagai artis, bukan lagi menjadi seorang penonton alay. Diakui Eli, dulu suaminya bukanlah orang kaya sehingga ia hidup bersama sang anak secara pas-pasan. Ketika sudah sukses saat ini, Eli berusaha membahagiakan anak-anaknya dan memberikan kehidupan yang layak untuk sang buah hati. Berikut wawancara dengan Eli Sugigi. Dia ke darah tinggi ya, darah jantung itu yang dia tuh harus mendalami banget bahwa tuh aku harus marah-marah, nangis, ketawa dan sedih, bahagia lagi. Aku baru ngerasa misalnya aktor jadi aktor ya. Kalau jadi aktor ternyata tidak mudah lah, aktor-aktor yang ya data aku main sama Mas Dwi itu kan bikin banget untuk komedi, untuk serius, ke Feni Nuril, Mas Ayu, banyak kan pemainnya gitu di Jakarta. Jadi aku harus gini, aku harus bisa nih main kali ini senior semua. Gue malu kalau gue nggak one take. Kok maaf nih, kadang suka minder nggak sih lawan mainnya kelas berat Senior. Gak pernah minder aku orangnya. Karena aku gak pernah minder, karena itu orangnya gini loh. Gue juga bisa lu gitu kan. Gue akan punya nama kayak bisa acting ya, gue juga bisa. Makanya aku pas lagi ini aku akan lihat bahwa gue akan nunjukin gue juga bisa acting gitu kan. Jadi bukan yang udah punya nama itu aku gak mau nama aku jelek main sama senior ternyata gak bisa acting. Kalau itu sutradaranya, DOP-nya itu yang udah terkenal banget gitu kan. Ternyata pas aku acting aku pernah acting meradakan berantem dan nangis, marah-marah sampai nangis sampai banting barang sampai ingin ngebunuh suami aku. Itu satu one take dan dia tepuk tangan semua, aku semua tepuk tangan, bangga lah. Koeli kan kemarin juga sempat syuting sinetron, stripping panjang, kali ini juga syuting lagi gitu. Tapi ngerasa nggak sih Po kalau misalkan walaupun gue syuting segala macam, tapi kenapa sih gue dikenalnya sebagai si tukang alay. settingan kayak gitu-gitu? Penonton alay sama settingan itu kenapa? Tapi orang-orang yang nggak punya karya terusnya kok bisa disebut dibangga-banggain, diagung-agungkan, dituhan-tuhan. Adalah orang yang punya karya tapi lebih dibela dibanding aku yang dari nol
mencari karya, mencari uang, dan akhirnya bisa acting, jadi belajar dari nol. Kok nggak pernah dapat kata orang-orang, Eli ternyata Twitternya ternyata bagus ya gitu kan. Dan harga aku juga nggak naik-naik gitu. Jadi katanya kalau gue dapat banyak di apa namanya, banyak orang karyanya itu kan banyak budgetnya naik ya. Semoga aja setelah web series ini budget aku naik, tapi ada web series kedua lagi dan tungguin. Udah naik budgetnya itu? Belum, udah naik, udah nih gue naik di web series kedua ini. Ternyata aku harus belajar, oh ternyata acting sama, durasi apa scene juga banyak, susah juga. Oh masa aku masih harga sendiri dulu sih gitu kan ya. Aku nggak punya manajer kan, main nggak kaya gitu kan. Intinya aku harus bisa ngargain diri aku sendiri bahwa lu juga bisa acting, lu bisa berkarya dan lu harus bisa ngikutin harga lu sendiri. Gak mahal-mahal banget sih. Tapi karena sudah acting sama artis besar nggak dilirik kok naik harga. Udah ada perjanjian tadi kata gini, kok nanti setelah web series tayang lu baru naik, ya kan gue minta tuh jangan tahu naik, tapi katanya udah 5 tahun gak naik kan, kata gini, ntar ya setelah apa namanya, setelah web series tayang lu baru naik, kata gitu. Ngerasa naik kelas nggak, Po, nih? Dari sinetron, series, terus juga mulai banyak nih tawaran acting ya. Dari cameo, dari sinetron. Ngerasa naik kelas nggak? Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.